Presiden Jokowi berikan apresiasi atlet Paralimpiade Paris 2024. Ridwan Kamil berkunjung ke kediaman Sutioso. DPR setujui tambah anggaran Kemenpora 500 miliar. Diduga mabuk, dua pemuda Palak pemilik warung dengan sajam. Halo, pemirsa. selamat malam. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami hadir dengan menyapa malam dengan sejumlah informasi yang telah kami sampaikan terlebih dahulu. Terkait 4 informasi yang telah kita sampaikan, di mana memang kalau kita headline lagi ini bahwa ada informasi terkait Ridwan Kamil yang sepertinya berkunjung yang dimana ke kediaman Sutioso lebih Benar tepatnya. sekali. Selain informasi itu juga ada informasi terkait dengan Presiden Joko Widodo yang memberikan bonus untuk para peraih medali di Paralimpiade Paris 2024. Dan juga begitu banyak peristiwa yang akan kami sampaikan, terutama dengan informasi yang telah kami sampaikan terlebih dahulu, di mana diduga ada peristiwa yang diduga mabuk dan juga menodongkan pisau atau senjata tajam nih. Aduh, sayangkan sekali ya. Benar dan sekali. juga sejumlah informasi lainnya akan kami sampaikan bersama saya Dewa Madik. Dan saya Arif Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Malam Sinpo TV. Dan pemirsa, kita awali Menyapa Malam kali ini di mana informasi Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi bagi atlet Paralimpiade Paris 2024 di Istana Kepresidenan Jakarta pada 11 September 2024. Presiden Jokowi menyatakan bangga karena dalam ajang tersebut kontingen Indonesia berhasil mencetak sejarah baru. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan selamat atas perjuangan para atlet di Paralimpiade Paris 2024 yang telah mencetak prestasi gemilang serta memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Kepala negara menyatakan bangga karena dalam ajang tersebut kontingen Indonesia berhasil mencetak sejarah baru. Indonesia membawa pulang 14 medali yang terdiri dari 1 medali emas, 8 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintahan Indonesia menyiapkan bonus bagi para atlet, serta pelatih dan asisten pelatih. Pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas. 2.750 juta rupiah untuk peraih medali perak. Dan 1.650 juta untuk peraih medali perunggu. Dan kepada para atlet yang belum berhasil mendapat medali juga akan diberikan apresiasi sebesar 250 juta rupiah. Termasuk kepada pelatih dan asisten pelatih juga akan diberikan apresiasi atas dedikasinya dan juga kerja kerasnya. Lebih lanjut, Presiden berharap agar prestasi tersebut dapat menumbuhkan optimisme dan semangat bagi para atlet agar semakin tekun berlatih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani keputusan naturalisasi 2 pemain keturunan Belanda, Mads Hilgers dan Eliano Reinders, yang diharapkan bisa memperkuat tim nasional Indonesia. Dan juga dengan adanya penandatanganan ini, proses selanjutnya akan diserahkan kepada DPR untuk diproses lebih lanjut. Dan 2 pemain tersebut nantinya akan ditargetkan mulai bermain pada bulan Oktober. Proses naturalisasi 2 pemain keturunan Belanda untuk tim nasional Indonesia, Mads Hilgers dan Eliano Reinders, kini sudah hampir rampung. Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan naturalisasi tersebut, yang selanjutnya akan diserahkan kepada DPR untuk diproses lebih lanjut. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki performa sepak bola nasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa kedua pemain tersebut ditargetkan akan mulai bermain pada bulan Oktober mendatang. Dito menegaskan bahwa para anggota DPR selalu proaktif untuk membantu dalam bidang olahraga, sehingga harapannya proses administrasi dapat lebih cepat dan kedua pemain dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia sesuai jadwal.
Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, dan setelah Bapak Presiden harusnya surat itu sudah masuk, dikirim mungkin hari ini ke DPR, dan kita akan memantau. Ini kebetulan kita raker di DPR, ya mungkin setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum. Tapi ya pasti saya yakin semangatnya sama, juga selama ini kawan-kawan senior DPR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga. Pak, mereka berdua bakal bisa main kira-kira di kapan, Pak? Kita menargetkan itu bisa di Oktober, tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober ada peralihan kepemimpinan di DPR, ya semoga ini nanti semangatnya masih sama, dan saya yakin pasti masih sama. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini menegaskan ekonomi dan keuangan syariah jadi arus baru ekonomi Indonesia. Dan hal ini disampaikan Ma'ruf saat memberikan pidato kunci dalam Seminar Nasional Ekonomi Syariah di Universitas Diponegoro Semarang pada 11 September 2024. Mengawali sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan ekonomi dan keuangan syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam 5 tahun terakhir. Selain dalam lingkup nasional, Wapres juga mengapresiasi kontribusi yang telah diraih di tingkat global. Wapres menyampaikan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global pun dinilai cukup membanggakan. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, ekonomi dan keuangan syariah nasional terbukti mampu tetap tumbuh dan mendukung ketahanan ekonomi nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, berkontribusi pada perekonomian nasional, dan berpotensi besar di pasar global, serta mampu menjadi arus baru dalam perekonomian Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencanangkan pembangunan MRT lintas ataupun Lin Timur Barat fase 1 tahap 1 di stasiun MRT Tamrin. Dan juga rencananya tahap ini akan menghubungkan Tomang Jakarta Barat dan Medan Satria Bekasi sepanjang 24,5 km dengan 21 stasiun. Presiden mengatakan pembangunan MRT telah mengubah wajah transportasi Jakarta dan Indonesia. Hingga kini MRT Lebak Bulus Bundaran HI yang beroperasi sejak Maret 2019 telah melayani 120 juta penumpang. Karenanya pemerintah terus berupaya memperluas jaringan MRT agar semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati layanan ini. Pada tahap ini, Kementerian Perhubungan bertindak sebagai eksekutif agensi yang bertanggung jawab sebagai regulator dan pengawas dana hibah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai implementing agensi yang bertanggung jawab mengawasi perkembangan pengadaan jasa konsultasi dan konstruksi. Kemudian PT MRT Jakarta bertindak sebagai sub-implementing agency yang melakukan engineering design, laporan proyek, hingga pengoperasian dan pemeliharaan jalur. Menhub mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan angkutan massal perkotaan, khususnya MRT. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Uji coba landasan pesawat di Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur kembali dilakukan. Dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap Bandara IKN bisa segera digunakan untuk pesawat kepresidenan. Dalam unggahan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terlihat serangkaian uji coba keselamatan penerbangan pesawat jet longitude milik Balai Kalibrasi dilakukan tes mendarat atau landing perdana, berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna. Pesawat terbang dengan kecepatan ground speed 880 km per jam ini sudah setara dengan kecepatan pesawat narrowbody seperti Boeing 737 atau Airbus 320. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana menyampaikan tes mendarat itu merupakan bagian dari tes mendarat sebelumnya yang dilakukan untuk pesawat kepresidenan nantinya akan mendarat di Bandara IKN. Diketahui Jokowi akan berkantor di IKN selama 40 hari hingga tanggal 19 Oktober 2024 atau 1 hari menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selama masa berkantor di IKN, Presiden juga tetap akan berkeliling melakukan kunjungan kerja ke seluruh daerah di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Komisi 8 DPR RI menggelar raker dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPA RI, serta Kepala BNPB. Dalam raker tersebut membahas penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga Tahunan Anggaran 2025 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. Raker yang diselenggarakan pada Rabu 11 September 2024 dimulai dengan paparan dari Menteri Agama Yakut Kholil. Menak menyampaikan anggaran Kementerian Agama tahun 2025 setelah melalui pembahasan Badan Anggaran. Dalam kesempatan itu, Menak menyampaikan terima kasihnya kepada Komisi 8 DPR RI karena adanya kenaikan anggaran sebesar 1,47%. Perbandingan antara pagu anggaran tahun anggaran 2025 dan alokasi anggaran tahun anggaran 2025 sesuai dengan pembahasan Badan Anggaran berdasarkan fungsi dan program kami sajikan pada tabel nomor 2 dan perlu kami laporkan juga kepada Komisi 8. Ada satu fungsi yang tetap, dukungan manajemen tidak berubah, yang lainnya naik meskipun tidak terlalu signifikan, namun ada pengurangan pada kualitas pengajaran dan pembelajaran yang juga tidak signifikan karena hanya naik sekitar turun sekitar 0,09%. Jadi secara umum anggaran fungsi agama tahun anggaran 2024 sebesar 13 triliun 248 miliar 83 juta 91 ribu rupiah atau 16,73% dari total pagu anggaran tahun anggaran 2025 Kementerian Agama berdasarkan hasil pembahasan Banggar tahun 2025. Lebih lanjut, Menak menyampaikan perbandingan pagu anggaran tahun 2025 dan alokasi anggaran tahun 2025 sesuai hasil pembahasan Banggar. Sementara itu, PLT Menteri Sosial Muhadjir Effendi juga memaparkan tren anggaran Kementerian Sosial tahun 2021 hingga 2025, di mana secara umum dinilai trennya menurun. Secara umum trennya menurun dari 108 triliun lebih. Sekarang posisinya adalah 77 triliun 118 miliar lebih dan kemudian mendapatkan penambahan baru tadi malam diberitahu sehingga ini masih gambar lama yaitu sebanyak 2,4 triliun sehingga total sekarang anggaran Kementerian Sosial adalah untuk tahun 2025 itu 79 triliun 588 miliar 500 juta 5 juta 512 ribu rupiah atau 79,588 triliun. Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan dari Kementerian Sosial berharap masih terbuka kembali untuk masukan anggaran yang dinilai masih kurang. Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bintang Puspayoga, Menteri PPA menyatakan pagu anggaran di Kementerian PPA tahun 2025 tetap. Terkait dengan walaupun pagu anggaran di tahun 2025 ini tetap, tapi kami patut bersyukur karena terkait dengan DAK non fisik ya. Kalau DAK non fisik di tahun 2025 nanti itu adalah sebesar 132 miliar yang kita tujukan kepada 304 daerah. Dan alhamdulillahnya di tahun 2025 ini itu kita bisa menggelontorkan DAK fisik. DAK fisik adalah sebesar 96 miliar 961 juta 90.487 rupiah. Pemaparan kemudian dilanjutkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Salah satu yang disampaikan adalah BNPB mendapatkan tambahan anggaran 500 miliar yang sudah dibagi dalam sejumlah program kegiatan. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron ini tak lolos dalam tes profil asesmen pencarian calon pimpinan atau Capim, lembaga anti rasuah. Panitia seleksi mengklaim keputusan itu didasari pada masukan yang diterima. Pansel Capim KPK mengumumkan Nurul Gufron bersama 19 peserta lainnya dinyatakan tidak lulus tes penilaian profil. Dewas KPK memutuskan Nurul melanggar kode etik. Hasil putusan etik tersebut kemudian diberikan oleh Dewas KPK kepada Pansel KPK sebagai bahan pertimbangan.
Ketua Pansel KPK menuturkan Pansel KPK mempelajari dan mengevaluasi semua masukan untuk mendapatkan pimpinan KPK dan Dewas KPK yang berintegrasi. Hal itu dinilai penting untuk memastikan citra KPK tetap baik ke depannya. Pemberantasan korupsi juga bisa dipertanyakan jika lembaga anti rasuah dipimpin orang bermasalah. Masukan kami pelajari, kami evaluasi ya, dan kami putuskan secara bersama-sama. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih seputar informasi KPK, pemirsa, tim penyidik KPK menggeledah rumah dinas Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT Abdul Halim Iskandar di wilayah Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan rumah ini dilakukan penyidik KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2019 sampai dengan 2022. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, secara daring di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang. Dalam pernyataannya, Tessa jabarkan bahwa tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan pada hari Jumat kemarin di salah satu rumah dinas penyelenggara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut penyidik KPK melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024, penyidik KPK melakukan kegiatan penggeledahan terhadap salah satu rumah dinas penyelenggara negara berinisial AHI di wilayah Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk Pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022. Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, berita selanjutnya kami akan menghadirkan kabar dari Pilkada 2024. Usai jeda, tetap di Menyapa Malam. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV.
Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono mengunjungi kediaman gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007, Sutioso. Dan juga kedatangan RK dan Suswono disambut hangat oleh Sutioso. Pertemuan ini bertujuan untuk bersilaturahmi jelang gelar kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Dalam pertemuan dengan mantan Gubernur Jakarta Sutioso, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil membahas sejumlah isu. Salah satunya adalah terkait kemacetan hingga banjir. Mantan Gubernur Jakarta periode 1997 hingga 2007 Sutioso menyampaikan bahwa dirinya memberikan informasi tentang Jakarta kepada Ridwan Kamil dan juga Suswono. Selain itu, Sutioso juga mengatakan untuk menjadi pemimpin harus mahir dalam berkomunikasi kepada rakyat dan dengan pendekatan kemanusiaan. Lebih lanjut, Sutioso berharap jika RK dan Suswono terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta, dapat melanjutkan program-program yang sudah dirintis gubernur sebelumnya. Dengan informasi yang ada, tentu saja saya berharap bisa menghandle dengan baik dan melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh gubernur-gubernur terdahulu. Sekali lagi, apabila beliau berdua nanti terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dari Jakarta, Zahra Amalia, Rona Bayu melaporkan dari Simpo TV. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini menyampaikan ketua tim sukses pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mengerucut kepada satu nama, yakni Ahmad Riza Patria. Kang Emil mengungkapkan Ahmad Riza Patria merupakan kandidat terkuat karena memiliki pengalaman memimpin Jakarta sebagai mantan wakil gubernur Jakarta. Nama mantan Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria mengerucut sebagai kandidat ketua tim sukses pemenangan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Ahmad Riza Patria akan mengganti posisi Ahmad Syaroni yang sebelumnya digadang-gadang menjadi ketua tim sukses Rido atau Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Emil menyampaikan pertimbangan memilih Ahmad Riza Patria sebagai kandidat ketua tim ses Rido dikarenakan Riza pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan mempunyai sejumlah pengalaman dan memahami peta politik serta geografis hingga demografis di wilayah Jakarta. Emil juga menjelaskan alasan Ahmad Syaroni batal menjadi ketua tim ses Rido. Emil menyebut bahwa Syaroni memiliki penugasan di tingkat pusat. Dinamika di tim kami tidak sederhana ya, butuh kesepahaman sehingga kelihatannya mengerucutnya ke Pak Ahmad Riza Patria. Pertimbangannya hanya satu, beliau adalah mantan wakil gubernur. Jadi insya Allah paham peta Jakarta dari sisi geografis maupun demografis dan peta politik lokal Jakarta seperti apa. Jadi, tapi tunggu pengumuman resminya ya, nanti resminya akan diumumkan dengan struktur yang sudah lengkap. Saya sampaikan kan Kim Plus ini ada agenda-agenda di pusat juga, Mas. Jadi Pak Mas Roni setelah didiskusi lebih mendalam ternyata dapat penugasan spesifik di level pusat yang tentunya mungkin waktunya tidak bisa semaksimal kalau di lapangan, sehingga keputusan tadi menurut saya yang paling bijak. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TKN Fanta meluncurkan Gerakan Muda Menyala sebagai wadah kreativitas untuk mendorong anak-anak muda agar dapat berkontribusi bagi bangsa melalui pembangunan. Dan juga Gerakan Muda Menyala ini sebagai bentuk nyata sumber daya berusia muda yang juga nantinya akan terus digiatkan seiring perjalannya masa pemerintahan Prabowo Gibran. TKN Fanta akan berkontribusi dalam bentuk nyata di sumber daya berusia muda dengan meluncurkan Gerakan Muda Menyala sebagai wadah kreativitas untuk mendorong anak muda. Ketua TKN Fanta Arif Roshid Hasan optimis dengan adanya Gerakan Muda Menyala ini nantinya dapat meningkatkan perekonomian pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Arif menekankan bahwa gerakan ini bukanlah wadah kampanye pilkada serentak atau aktivitas politik elektoral. Dirinya pun berharap bahwa anak-anak muda dapat mendorong meritokrasi Indonesia menjadi tumbuh dan budaya. Intinya kita punya tanggung jawab sejarah ya, bahwa hari ini Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih ya 58 sekian persen dengan dukungan mayoritas dari orang-orang muda ya. Nah dari situ kita menyadari bahwa kita yang pernah jadi tim ini punya tanggung jawab gitu ya, memastikan
5 tahun yang akan datang, insya Allah kalau panjang umur juga 10 tahun ya Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang besar ya, bisa tumbuh 8% tadi dengan zero kemiskinan ya, zero ketimpangan dan seterusnya. Jadi karena itu kita menyadari juga bahwa anak-anak muda ini tidak hanya yang ada di nasional ya, tapi ada juga sampai ke desa-desa. Ya kita punya namanya Fanta Village yang isinya ada tukang pardi ya, petani yang sukses mementoring anak-anak petani di Bogor sana, mengirim mereka sampai ke Hong Kong, sampai ke Jepang dan lain-lain. Nah, itu yang saya diskusikan dengan Mas Andika dan Bung Taufan, sehingga dari mereka lah usulan untuk perlu ada semacam platform namanya Muda Menyala ini ya. Ini bukan menyala yang kampanye-kampanye Jakarta ini, bukan, tapi ini Muda Menyala ini khusus buat anak muda yang kita pengen dorong mereka punya kontribusi yang lebih besar lagi buat bangsa kita. Dari Jakarta, Fahrizal Mutianggiani, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Usai melakukan rapat bersama Komisi 2 DKPP, Bawaslu dan KPU belum mengumumkan secara pasti langkah yang akan diambil apabila kota kosong yang menang dalam Pilkada serentak tahun 2024. Meski sudah menyepakati akan mengulang pada 1 tahun pasca Pilkada serentak, namun KPU belum merinci bagaimana mekanisme detail dari aturan tersebut. KPU bersama Komisi 2 DPR RI dan DKPP masih belum menetapkan secara pasti aturan yang akan diambil apabila nantinya 41 wilayah yang memiliki calon tunggal justru dimenangkan oleh kota kosong. Ketua KPU Muhammad Afifuddin menyampaikan, pihaknya masih akan mengatur hal tersebut di internal KPU terkait hasil rapat bersama DPR. Meski sudah disepakati akan melakukan pilkada ulang 1 tahun pasca pilkada serentak, namun pihaknya belum merinci secara detail seperti apa mekanisme pelaksanaannya. Sementara itu, Komisi 2 pun akan melanjutkan pembicaraan terkait aturan tersebut pada rapat 27 September mendatang. Kami akan mengatur di internal apa-apa yang tadi sudah menjadi kesimpulan pertemuan ini, yang pasti secara spesifik kami sudah membicarakan tadi dengan teman-teman di Komisi 2 dan Bawaslu. Semangatnya adalah sebenarnya termasuk 135, pasal 135 di PKPU kita itu kan semangatnya menurunkan dari undang-undang untuk memberi kesempatan agar semakin sedikit daerah yang potensinya kota calon tunggal ya, dan sebenarnya juga sudah berkurang kan, artinya pasal 135 itu juga sudah dipakai di beberapa tempat dan ada beberapa catatan yang itu tadi menjadi catatan dan evaluasi kita bersama. Oke, ya masalah pilkada ulang berarti yang masa pilkada ulang ini setahun ya Pak ya? Maksimal tadi, ya Pak ya? Tadi disepakati dengan berbagai pertimbangan dan seterusnya itu di setahun setelah pilkada dilaksanakan. Tentu nanti tahapan detailnya akan kita bahas lebih lanjut. Kita konsultasikan, kita bahas kembali, dan tadi ada kesepakatan untuk mensimulasikan berapa bulannya, tahapan, dan seterusnya. Sebelumnya KPU mengusulkan akan mengadakan pilkada ulang 1 tahun pasca pilkada serentak apabila kota kosong yang memenangkan pilkada yang hanya memiliki calon tunggal atau 1 calon kepala daerah. Usulan itu pun dibawa pada rapat kerja bersama DPR untuk menentukan aturan yang akan diambil dalam menghadapi peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Kun Wardana bertemu dengan para pendukungnya dari Koalisi Independen se-Jakarta Barat di posko pemenangannya di Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam pertemuannya pun ini, Kun menyampaikan berbagai permasalahan di Jakarta yang akan menjadi konsentrasi dirinya jika terpilih nanti. Di sela-sela jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Kun Wardana bertemu dengan para pendukungnya di posko pemenangannya di Jalan Kebonjeruk Raya, Jakarta Barat. Para pendukung yang menamai diri Koalisi Independen se-Jakarta Barat ini ingin memperkenalkan sekaligus berbincang dengan Kun Wardana. Dalam pertemuannya, Kun Wardana menyampaikan beberapa hal yang selama ini menjadi permasalahan di Jakarta, seperti mengenai banjir, pendidikan, dan juga sampah. Kun mengatakan sudah memiliki solusi mengenai hal-hal tersebut yang akan disampaikan saat sudah ditetapkan sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Melakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai komponen organisasi masyarakat, komunitas, dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang
tujuannya nanti untuk mempersiapkan untuk kampanye. Karena saat ini memang bukan kampanye ya, kita mempersiapkan. Ya, kita mengajak masyarakat untuk berjuang bersama. Intinya bahwa kita menginginkan keselamatan jiwa masyarakat, termasuk juga keluarga mereka. Untuk itu kita mengencourage mereka, mendorong mereka untuk juga sadar bahwa ini bukan pekerjaan dari kami saja, tetapi juga dukungan dari masyarakat. Jadi bagi kami adab itu merupakan hal yang paling penting di dalam proses ini. Kun sendiri akan berpasangan dengan Dharma Pongrekun melalui jalur independen. Dirinya berharap warga masyarakat Jakarta dapat memberikan dukungan yang positif untuk pasangan Dharma dan Kun Wardana. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil ini memastikan akan meneruskan rute bus Transjakarta hingga ke kawasan aglomerasi Jakarta seperti Bogor, Tangerang, dan Bekasi atau Botabek. Menurut Kang Emil, bus Transjakarta merupakan kebijakan sangat baik yang dicetuskan oleh Sutioso ketika menjabat sebagai gubernur Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengaku banyak belajar berbagai hal terkait Jakarta. Usai berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta periode 1997 hingga 2007 Sutioso di kediaman pribadinya pada Kamis 12 September 2024. Emil menyebut dirinya belajar mengenai transportasi Transjakarta yang telah diinisiasi oleh Sutioso saat menjabat sebagai gubernur pada tahun 2002. Adapun jika dirinya terpilih menjadi gubernur Jakarta, Emil akan meneruskan atau memusatkan transportasi Transjakarta sampai ke wilayah Tangerang maupun Bekasi. Emil berharap perpanjangan rute bus Transjakarta diharapkan dapat bermanfaat bagi jutaan warga yang berstatus penduduk di kota penyangga Jakarta yang bekerja di daerah Jakarta. Nah, satu hal tentunya yang kita simpulkan adalah hal-hal baik di zaman Pak Sutioso, khususnya tentang transportasi berbasis bus ya atau busway. Tentunya di era kita nanti, karena Jakarta punya kewajiban aglomerasi, idealnya busway tidak berhenti di batas politik administratif, tapi diteruskan ke sekeliling aglomerasi Bekasi, Bogor, Tangerang, sehingga sekian juta orang yang bekerja siang di Jakarta, malamnya pulang ke aglomerasi bisa kita layani juga dengan konsep yang dulu diinisiasi Januari 2002 ya Pak, busway itu diluncurkan oleh Pak Sutioso. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Dari informasi akhir kita, kalau kita melihat bahwa memang dari calon pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini memastikan akan nantinya meneruskan rute bus yang akan berlangsung di Jakarta seperti Bogor, Tangerang, dan juga Bekasi. Dan ini merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan karena kita tahu para pekerja di Jakarta ini kebanyakan memang bukan mereka yang tinggal di Jakarta, tapi banyak dari kota-kota penyangga di Bekasi, Bogor, Tangerang, dan lain sebagainya. Maka rute-rute penghubung, dan kita berharap bukan hanya Transjakarta, tapi mungkin nanti akan ada KRL ataupun MRT atau transportasi massa lain yang bisa diteruskan hingga ke kota-kota penyangga, sehingga ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi kemacetan di Jakarta dengan memperbanyak transportasi umum. Lagi-lagi kalau kita melihat sebagai wanita nih Mas, sebagai wanita kalau kita lagi kembali melihat bahwa memang ini merupakan kebijakan atau bijaksana yang baik ya untuk menurut Kang Emil, di mana bus Transjakarta ini memang merupakan sangat baik dicetuskan, apalagi terhadap kita wanita yang cukup jauh di perjalanannya. Benar sekali, dan kalau tadi kita juga melihat bagaimana Kang Emil ini juga sempat bertemu dengan Sutioso, mantan gubernur Jakarta, dan kalau kita flashback kembali bahwa ide untuk mencetuskan Transjakarta ini merupakan ide dari Sutioso atau Bang Yos, dan ini akan dilanjutkan oleh RK nanti ketika menjabat sebagai atau terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami sampaikan namun usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi berikut ini. Para atlet Indonesia yang berprestasi pada ajang Paralimpiade Paris 2024 mendapatkan apresiasi besar dari pemerintah. Presiden Joko Widodo menyerahkan bonus kepada para atlet atas pencapaian luar biasa yang berhasil membawa pulang 14 medali dan mencetak sejarah pencapaian terbesar Indonesia dalam ajang Paralimpiade. Presiden Joko Widodo resmi memberikan bonus kepada para atlet Paralimpiade Paris 2024. Dengan total raihan 14 medali, Paralimpiade Paris 2024 ini melebihi target dan menjadi pencapaian terbesar bagi Indonesia sepanjang sejarah. Adapun untuk bonus senilai 6 miliar diberikan kepada peraih medali emas. Peraih medali perak menerima 2,75 miliar dan untuk perunggu masing-masing mendapatkan bonus senilai 1,65 miliar. Sementara untuk atlet yang tidak mendapatkan medali, juga diberikan bonus oleh Presiden Jokowi sebesar 250 juta. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan, perolehan medali Paralimpiade ini tersebar di 3 cabang olahraga, sehingga menurutnya untuk pembinaan dan pemerataan cabang olahraga yang dilakukan oleh FBC Indonesia dinilai sukses. 2 hari lalu kita baru di kehadiran seluruh kontingen Indonesia untuk Paralimpiade yang dari Paris. Dan alhamdulillah perolehannya ini terbanyak sepanjang sejarah, 14 medali, dan yang menerima medali itu ada di 13 atlet. Dan kemarin alhamdulillah langsung diterima Bapak Presiden Jokowi dan diberikan bonus yang mereka juga sangat bahagia. Dan juga banyak sekali kawan-kawan dan juga pihak swasta yang juga memberikan perhatian. Dan yang paling membanggakan adalah di mana kita bisa melihat perolehan medali Paralimpiade ini tersebar di 3 cabang olahraga. Jadi ini pembinaan dan juga pemerataan cabang olahraga fokus di Olimpiade ini bisa saya katakan sukses dilakukan oleh FBC Indonesia. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan akan membela hak-hak para atlet yang ofisial dalam ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 2024. Hal ini terkait dengan adanya dugaan penyelewengan dana yang menyebabkan makanan tidak layak, basi, dan distribusi yang tidak tepat waktu. Dito juga menegaskan akan melakukan cross-check dan investigasi lebih lanjut. Dugaan penyelewengan dana dalam pelaksanaan PON tengah menjadi perbincangan publik. Pasalnya terdapat laporan terkait makanan yang diberikan kepada atlet dan ofisial dinilai tidak layak. Beberapa laporan menyebut bahwa makanan yang diberikan mengalami keterlambatan distribusi. Selain itu juga ditemukan makanan basi dan tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo merespon laporan tersebut dan akan melakukan cross-check terlebih dahulu. Adapun jika memang penyelewengan tersebut benar adanya,
Dito menjelaskan akan ditindaklanjuti oleh tim Satgas Tata Kelola. Lebih lanjut, Dito memastikan akan melakukan penjagaan secara lebih ketat dan membela hak-hak dalam PON 2024 karena sesuai yang disampaikan, Dito ingin menjadikan PON sukses dalam segi administrasi. Ya, itu kan yang beredar di sosial media. Itu karena ada beberapa yang dikirim nasi box, nampaknya isinya seperti kurang, dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, infrastruktur akses itu seperti belum siap. Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan cross-check apakah itu fakta atau tidak. Nah, kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung. Jadi saya meminta masyarakat, baik itu supporter, masyarakat yang peduli, dan juga seluruh peserta PON, pasti kami akan membackup dan juga membela hak-hak kalian semua. Jadi ini pasti penjagaannya ketat, dan yang paling penting tadi saya sampaikan ulang, saya ingin menjadikan PON ini sukses administrasi. Dari Jakarta, Norma Semesta, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi ini mengungkapkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Kementerian Sosial jelang akhir periode pemerintah Kabinet Indonesia Maju. Dan salah satunya mengenai data terpadu kesehatan sosial yang harus dilakukan triangulasi dengan data-data di kementerian dan badan-badan yang ada. PR untuk Kementerian Sosial yang kemarin sudah saya kerapatkan dengan pejabat eselon 1 itu terutama merapikan data di TKS. Data terpadu kesejahteraan sosial itu harus dilakukan verbal atau triangulasi dengan data-data yang ada dari kementerian-kementerian dan badan yang ada yang berkompeten seperti data BKKBN, data Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri, data penyaluran bansos di Kementerian Keuangan, sehingga semakin akurat. Dengan demikian maka capaian target dari pemberian berbagai macam bantuan sosial dan jaminan, bukan di sana ada bantuan sosial dan pemberdayaan sosial, daya sos, itu bisa tercapai, bisa tepat sasaran. Karena target kita yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan yang mestinya tahun ini mencapai 7,5 baru turun menjadi 9,03 dari 9,08 ya. Kemudian untuk kemiskinan ekstrim targetnya mestinya 0 bunder, tetapi tahun ini kita baru bisa mencapai 0,8 walaupun sudah 0 tapi masih angka buntutnya masih 8, jadi masih perlu kerja keras lagi. Dan salah satu kuncinya memang adalah menjamin bahwa berbagai macam bantuan, baik itu bansos maupun pemberdayaan sosial, daya sos itu tepat sasaran. Pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meresmikan fasilitas produksi vaksin milik PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia pada Rabu 11 September 2024 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan juga menurut Budi ini selama 4 tahun berdiri, Biotis membuktikan sebagai industri farmasi nasional dapat berkembang dan juga berkontribusi dalam menciptakan kemandirian vaksin. Seperti diketahui, Biotis mampu memproduksi vaksin COVID-19 bernama Inavac yang bekerja selama dengan penelitian Universitas Airlangga. Budi mengungkapkan bahwa dalam sebuah negara tidak boleh hanya ada satu produsen vaksin. Apalagi di masa depan diprediksi bakal ada patogen-patogen baru, sehingga diperlukan lebih dari satu produsen vaksin. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Biotis Pharma Indonesia, DFX Sudirman, mengatakan fasilitas produksi vaksin yang diresmikan hari ini adalah wujud nyata untuk mendukung transformasi kesehatan nasional. Budi juga meminta agar Biotis tidak hanya fokus pada pasca di dalam negeri, tapi juga internasional. Hal ini lantaran kebutuhan vaksin cukup besar sementara perusahaan vaksin tidak banyak. Salah satu dukungannya adalah meminta Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Riza, serta pihak Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM untuk membantu Biotis agar bisa mendapatkan pra-kualifikasi vaksin lebih cepat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan informasi berikut ini, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui penambahan anggaran untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 500 miliar rupiah. Penambahan anggaran itu disetujui lantaran berbagai peningkatan kualitas dan prestasi para atlet di bawah kepemimpinan Menpora Dito Aryo Tejo. Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapat tambahan anggaran untuk tahun 2025 sebesar 500 miliar rupiah. Komisi 10 DPR RI menyetujui penambahan anggaran tersebut karena Kemenpora dinilai berprestasi dan telah membuat olahraga Indonesia kian membaik. Menpora Dito Aryo Tejo menuturkan anggaran yang telah disetujui itu akan difokuskan untuk penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat internasional, pelatihan nasional, pengembangan sentral latihan, serta untuk sarana-prasarana olahraga dan kepemudaan. Dito pun menyebut bahwa penambahan anggaran bagi Kemenpora ini merupakan yang pertama kalinya didapatkan melalui proses pengajuan di DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, total pagu anggaran Kemenpora tahun 2025 sebesar 2,3 triliun rupiah. Program tahun anggaran 2025, dan alhamdulillah hari ini sudah diberikan secara resmi hasil dari DPR, Komisi 10 dan pimpinan Banggar beserta pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah disetujui bahwa kami, alhamdulillah Kemenpora diberikan tambahan senilai 500 miliar. Dan anggaran ini diperuntukkan khusus untuk di sektor olahraga, khususnya pelatihan nasional dan juga penyelenggaraan kejuaraan tingkat dunia kalau Indonesia menjadi host di 2025, dan juga untuk fasilitas sarana-prasarana olahraga dan kepemudaan. Mas, tadi kan Mas menyatakan ya kalau 500 miliar ini baru kali ini nih Menpora dapat tambahan 500. Apakah ini karena dianggap berprestasi atau seperti apa sih? Ya, saya rasa tadi sebenarnya saya juga baru mengetahui bahwa ini menurut internal Kemenpora baru sekali Kemenpora diberikan tambahan yang melalui proses pengajuan di DPR bersama Banggar dan pemerintah. Selama ini memang selalu diberikan melalui BABUN, di mana itu adalah direktif Presiden. Saya rasa ini saya harus berterima kasih kepada seluruh pimpinan DPR RI, khususnya Komisi 10 dan pimpinan Banggar, ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada Kemenpora, yang jadinya kita memiliki pagu indikatif yang pasti di awal tahun 2025 mendapat tambah 500 miliar. Dan ini adalah suatu simbol, saya rasa ke depan ini yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, saya yakin baik dari Presiden dan juga legislatifnya ini akan makin komit dan fokus mendukung. Seperti diketahui di bawah kepemimpinan Menpora Dito Aryo Tejo, berbagai prestasi para atlet Indonesia kian cemerlang. Peningkatan kualitas dan prestasi para atlet dapat diamati di berbagai kompetisi internasional. Seperti Olimpiade Paris, Indonesia berhasil mempersembahkan 2 emas dan 1 perunggu. Selain itu, dalam gelaran Paralimpiade Paris, Indonesia membawa pulang 14 medali dari berbagai cabang olahraga. Dan paling dibanggakan adalah peningkatan kualitas timnas sepak bola Indonesia yang bisa bersaing di level internasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, kalau kita menyaksikan kembali dari informasi yang telah kita sampaikan tadi, di mana memang untuk para atlet Paralimpiade ini sudah menerima apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Dan lagi-lagi kalau kita melihat untuk Paralimpiade atau para atlet ini mendapatkan pencapaian yang cukup sangat luar biasa, dan di mana memang untuk mencetak sejarah juga terbesar di Indonesia dalam ajang Paralimpiade. Benar sekali. Dan selain dari ajang Paralimpiade, ini pada ajang Olimpiade kemarin di Paris juga, ini juga menjadi salah satu sejarah bagi Indonesia. Karena untuk pertama kalinya sejak tahun 1992 ini Indonesia kembali membawa pulang 2 emas dari ajang, dan ini untuk pertama kalinya emas disumbangkan dari ajang di luar bulu tangkis, yaitu dari panjat tebing dan juga angkat besi. Benar sekali. Kalau kita melihat ada membawa 14 medali, dan di mana banyak sekali apresiasi yang juga kita berikan untuk Paralimpiade dan juga atlet-atlet yang membawa nama Indonesia. Dan juga kalau kita menyoroti informasi terkait tentang untuk bantuan di mana Menkes Budi Sadikin yang juga meresmikan vaksin untuk milik Biotis ini cukup baik sekali. Benar sekali. Dan satu hal mungkin yang menjadi sorotan adalah bagaimana meningkatnya kualitas ataupun performa dari atlet-atlet atau dari cabang sepak bola kita, timnas kita yang memang saat ini tengah berlaga untuk kualifikasi jelang
Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, dan kita tahu kita tergabung dalam grup neraka. Namun dari 2 pertandingan terakhir timnas kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik, dan kita berharap untuk tahun 2026 nanti mimpi Indonesia untuk lolos ke ajang Piala Dunia ini bukan hanya mimpi tapi bisa menjadi nyata. Sepertinya juga kita melihat bahwa memang pemerintah ini telah menyetujui, di mana memang Komisi 10 DPR juga telah menyetujui di mana pemuda dan olahraga ini membutuhkan dana yang cukup, dan di mana dinaikkan sebesar 500 M lebih tepatnya. Benar, dan ini menjadi hal yang wajar karena melihat bagaimana bentuk apresiasi prestasi-prestasi yang telah ditorehkan oleh atlet-atlet Indonesia. Dan pemirsa, kita masih memiliki informasi aktual lainnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam dan kita lanjut informasi tentang peristiwa di mana salah satunya ini motor penghuni kos di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat raib digasa komplotan pelaku curanmor. Modus yang mereka gunakan dalam melancarkan aksinya yakni dengan mengunci slot pintu pengaman tambahan pintu kos dari luar agar penghuni tidak bisa keluar. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor sedang melancarkan aksinya di salah satu rumah kos di Jalan ZZ Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya sendiri, pelaku diketahui berjumlah 3 orang, di mana satu pelaku berperan sebagai eksekutor sementara 2 pelaku lainnya bersiaga di atas motor dan memantau kondisi lingkungan setempat. Pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di depan rumah kos dan langsung melancarkan aksinya dengan membobol lubang kunci motor menggunakan kunci letter T. Hanya butuh waktu 3 menit, pelaku berhasil menggasak sepeda motor incarannya, meski sepeda motor tersebut telah terpasang kunci ganda. Modus yang mereka gunakan dalam melancarkan aksinya yakni dengan mengunci slot pintu pengamanan tambahan pintu kos dari luar, di mana hal ini dilakukan guna menghambat agar penghuni tidak bisa keluar jika aksi mereka ketahuan. Tak hanya rumah kos korban, rumah kos tetangga korban yang posisinya bersebelahan juga tak luput dikunci oleh pelaku. Sementara itu korban baru mengetahui motornya hilang saat hendak berangkat kerja, di mana lingkungan ini memang rawan terjadinya aksi pencurian kendaraan bermotor. Sebelumnya sepeda motor milik salah satu warga pun hilang dicuri. Mungkin sebelumnya itu pelaku itu udah lama mengintai motor itu.
Jadi awalnya itu malam itu saya ke depan ke warung di jam 12, dari jam 11. Jam 12 saya balik dari depan masuk ke kos saya, langsung tidur gitu. Pas kejadiannya itu kita nggak tahu juga, tiba-tiba datang pelaku itu yang kita nggak kenal gitu. Dia tutup pintu dua-duanya dari luar, terus motor langsung diambil, motornya di sini diambil di jam 1.33 gitu malam. Dia langsung bawa itu motor. Rencananya korban akan melaporkan kasus pencurian ini ke pihak yang berwajib dengan harapan agar para pelaku dapat segera ditangkap. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, viral sebuah video dua orang pria yang diduga mabuk menodongkan senjata tajam ke pemilik warung Madura di kawasan Cipayung, Depok, Jawa Barat. Aksi nekat dua pemuda yang diduga mabuk tersebut terekam kamera pengawas CCTV pemilik warung. Ramai di media sosial sebuah video yang merekam dua orang pemuda diduga mabuk meminta ponsel pemilik warung sembako hingga membawa menodongkan sajam. Kejadian pemalakan tersebut terjadi di Jalan Hanurdin, Cipayung Jayam, Kota Depok pada Selasa 10 September 2024 dini hari. Dalam video tersebut terlihat kedua pemuda datang dengan membawa golok dan celurit. Tindakan ini jelas membuat suasana menjadi mencekam. Dua pria tersebut todongkan sajam ke pemilik warung Madura, memaksa meminta HP dan uang pemilik warung. Beruntung warung terhalang oleh etalase beras, sehingga para pelaku tidak mudah untuk masuk ke dalam. Sang pemilik warung memberitahu pelaku bahwa ada CCTV dan salah satu di antara mereka sempat menutup mukanya. Namun adanya CCTV tidak membuat mereka takut untuk kabur dan malah mengancam etalasenya akan dihancurkan. Kesal karena permintaannya tidak langsung dituruti, pelaku merusak warung tersebut. Tak terima ditegur, penjaga warung sempat berteriak. Kondisi tersebut membuat pelaku kabur. Kini korban telah melaporkan ke pihak kepolisian untuk mencari dan menangkap pelaku. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut peristiwa berikut ini. Belasan remaja terlihat kocar-kacir dikejar polisi diduga akan melakukan tawuran di daerah Jelambar, Jakarta Barat. Terekam dalam video yang diunggah personel polisi, seorang pelaku tawuran sempat berusaha kabur dengan sepeda motor. Pelajar menyerah dan terjebak di jalan buntu. Aksi menegangkan terlihat dalam rekaman video yang diunggah pihak personil kepolisian, tim patroli perintis presisi Res Jakarta Barat yang mengamankan belasan pemuda yang hendak melaksanakan kegiatan tawuran. Belasan pelajar terlihat kocar-kacir saat tim patroli perintis melaksanakan giat patroli dalam rangka mencegah kejahatan jalanan serta patroli dialogis untuk menampung aspirasi masyarakat. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 7 September 2024. 11 remaja yang diduga hendak melakukan tawuran di 3 lokasi. Saat tim melaksanakan patroli, tim kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada sejumlah kelompok pelajar yang ingin melakukan aksi tawuran di Jelambar Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat. Polisi mengamankan 5 pemuda yang diduga akan melakukan aksi tawuran, serta sejumlah barang bukti diamankan yakni 3 buah celurit, 2 buah telepon genggam, dan 3 unit sepeda motor. Selain itu, Kasat Samapta Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Muhammad Hari Agung Julianto, sampaikan terdapat 3 remaja yang diduga menggunakan narkoba jenis sinte dan 2 kantong anggur merah dari remaja tersebut. Para remaja yang diamankan berada di Kembangan Cengkareng dan Cengkareng Barat. Kasus tawuran di Jakarta Barat masih menjadi perhatian pihak kepolisian, mengingat potensi kericuhan yang seringkali menimbulkan korban jiwa. Diimbau kepada masyarakat, terutama para orang tua, untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak remaja. Hal ini dilakukan guna mencegah mereka terlibat dalam kegiatan berbahaya, terutama tawuran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi berikut ini terjadi kebakaran di Kayu Ringin terekam dalam video amatir seorang warga di Bekasi Selatan Rabu malam. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh konsleting listrik yang terjadi di salah satu rumah penghuni. Dari rekaman video amatir warga 5 pintu rumah kontrakan di Jalan Kampung Pulo Kelurahan Kayu Ringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, habis dilahap si jago merah. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.54 waktu Indonesia bagian Barat. Kebakaran bermula dari salah satu rumah kontrakan yang kosong karena ditinggal penghuninya untuk berdagang. Kebakaran tersebut diduga disebabkan oleh korsleting listrik. Atas terjadinya peristiwa ini, pihak Damkar Kota Bekasi menerjunkan sebanyak 5 unit mobil,
untuk membantu memadamkan api di lokasi kebakaran. Sementara itu pemilik rumah mengalami kerugian sebesar 150 juta rupiah. Dari Bekasi, Jawa Barat, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Tawuran lagi-lagi ini masih menjadi salah satu masalah laten ataupun menjadi hobi tersendiri bagi pelajar-pelajar terutama di kota-kota besar. Mungkin para pelajar ataupun anak-anak muda bisa mencari hobi lain yang lebih positif, yang lebih memberikan manfaat sehingga tawuran dan lain sebagainya ini bisa ditinggalkan. Diisi dengan kegiatan yang lebih bermanfaat lagi, lebih tepatnya. Dan kalau kita melihat sangat disayangkan ini masih di bawah umur juga dan diamankan oleh pihak kepolisian beberapa senjata tajam lebih tepatnya dan juga menggunakan narkoba. Sangat disayangkan sekali untuk pergaulan yang seperti ini. Dan ini menjadi perhatian khusus kita apalagi sebagai orang tua atau lingkungan sekitar untuk tetap waspada dan melaporkan kepada pihak kepolisian jika terjadi ada kumpulan ataupun tawuran yang dilakukan oleh sejumlah pelajar. Dan juga melihat bahwa memang situasi tak hanya pelajar nih yang menjadi pembahasan kita, di mana juga lagi-lagi kebakaran ini dan di mana mengakibatkan korsleting listrik ini lagi-lagi terjadi, dan itu sangat disayangkan sekali ya, dan menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap berhati-hati terhadap stop kontak lebih tepatnya. Ini lagi-lagi korsleting listrik sangat umum ataupun sangat sering terjadi menjadi penyebab kebakaran apalagi di perumahan padat penduduk, dan ini juga menjadi pelajaran dan perhatian juga bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati apabila meninggalkan rumah. Kita harus make sure bahwa stop kontak itu sudah tercabut dengan baik, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terutama kebakaran apalagi di posisi perumahan padat penduduk. Apabila satu rumah kebakaran ini bisa dengan mudah merembet ke rumah-rumah lainnya. Benar sekali. Dan informasi tadi menutup akhir perjumpaan kita. Saya Dewi Manik dan saya Alfri Fai. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.